Pemirsa DPR RI menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan Badan Pengelola Investasi Danantara pada hari ini. Rapat membahas langkah strategis percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus penyederhanaan izin investasi hingga pembenahan tata kelola ekspor. Rapat koordinasi yang berlangsung kurang lebih 1,5 jam tersebut digelar di Nusantara 3, Gedung Parlemen DPR RI bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, serta Doni Oskaria dari Danantara dan Kepala BP BUMN. Fokus utama dalam pertemuan ini pemirsa adalah merumuskan regulasi yang tepat untuk mempercepat keluarnya izin-izin investasi yang selama ini kerap dikeluhkan. Selain memangkas birokrasi investasi, pertemuan ini juga mematangkan tata kelola ekspor yang nantinya berada di bawah kendali Danantara, yaitu PT Danantara Sumber Daya Indonesia, serta pembenahan tata kelola sumber daya energi dan minyak di bawah Kementerian ESDM. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan sinyal positif dan kejelasan regulasi bagi masyarakat, halayak umum hingga para pelaku pasar modal dan investor global yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Om Doni sini. Ya, Pak Doni sini. Pak Prasman. Pemirsa, untuk mengetahui jalannya rapat koordinasi DPR RI bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, kita sudah terhubung dengan jurnalis Edo Yoga. Selamat siang Edo, apa saja poin-poin yang dibahas dalam rakor kali ini? Iya, selamat siang Diana dan juga pemirsa. Rapat koordinasi antara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang memimpin langsung rapat koordinasi bersama pihak pemerintah yang tadi diwakili langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan juga CEO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Doni Oskaria yang berlangsung di Gedung Nusantara 3 Gedung Parlemen DPR RI yang berlangsung kurang lebih 1,5 jam. Rapat koordinasi tersebut yang membahas ada dua fokus utama. Yang pertama adalah terkait dengan tata kelola ekspor yang nantinya ini akan dikelola langsung oleh PT DSI atau Danantara Sumber Daya Indonesia yang akan dipantau langsung oleh Danantara, dan juga tata kelola energi sumber daya mineral di bawah Kementerian ESDM. Kita bahas satu-satu Dian. Kalau untuk poin-poin penting tadi disampaikan oleh Doni Oskaria selaku CEO Danantara dan juga sekaligus Kepala BP BUMN yang menyampaikan bahwasanya untuk tata kelola ekspor yang mana ini akan diberlakukannya melalui satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang mana ini sudah diteken oleh Presiden melalui peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2020 nomor 20 tahun 2026 terkait dengan ekspor satu pintu melalui PT DSI, bahwasanya ini memang per tanggal 1 Juni hingga 31 Desember 2026 ini sudah mulai beroperasi melalui perantara tunggal, yang kemudian juga menjadi pertanyaan ataupun menjawab kekhawatiran dari para pengusaha terkait dengan bagaimana dengan kontrak mereka yang memang ini sudah berjalan. Kemudian ada PT DSI. Tadi ditegaskan oleh Doni bahwasanya untuk kontrak-kontrak dari perusahaan atau pengusaha terkait dengan ekspor ini masih bisa berlaku, sehingga para pengusaha ini masih bisa melakukan ekspor dengan para mitra di luar negeri tanpa khawatir, sehingga apabila tidak ditemukannya ada indikasinya under invoicing maupun transfer pricing, maka kontrak tersebut masih akan berlangsung. Sehingga tadi Doni juga ini menegaskan terkait dengan peran dari PT DSI ini akan memantau jalannya ekspor sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, sehingga juga ini akan mengedepankan transparansi, akuntabel, sehingga masyarakat juga bisa memantau bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Danantara dalam ekspor Danantara Sumber Daya Indonesia. Kemudian kalau dari tata kelola energi sumber daya mineral yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia bahwasanya terkait dengan ekspor migas ini menggunakan skema gross split, yang mana ini sempat beredar juga di tengah masyarakat kalau untuk skema gross split ini juga akan dipaksakan ataupun akan ditarik juga kepada sektor minerba, sehingga ini ditegaskan untuk gross split ini hanya diberlakukan untuk sektor minyak dan gas saja, namun untuk minerba ini masih menggunakan peraturan yang memang ini sudah berlaku atau sudah dijalankan selama ini, yaitu terkait dengan undang-undang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, baik itu terkait dengan sistem kontrak dan royalti, kemudian juga kebijakan RKAB, yakni rencana kerja dan juga anggaran biaya, sehingga ini para pasar ataupun pelaku pasar tidak perlu khawatir terkait dengan ekspor ataupun tata kelola energi sumber daya mineral. Lalu ini juga yang kemudian ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi terkait dengan hadirnya PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang ditegaskan, sehingga ini negara bisa memonitor baik itu pergerakan ekspor dari sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia, karena sejauh ini telah ditemukannya ada indikasi under invoicing dan tentu saja ini merugikan negara Indonesia terkait dengan kekayaan kita yang kemudian ini nilai ekspornya tidak sesuai dengan apa yang memang sudah ditetapkan. Sementara itu Dian, yang tadi poin-poin penting yang kami highlight terkait dengan rapat koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan DPR RI bersama dengan jajaran menteri di Kabinet Merah Putih. Sementara itu Dian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Edo Yoga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.